Aku ngerasa agak self-conscious gitu vlogging itu sendiri karena lagi ada orang di kanan kiri. But anyway, hi guys, hari ini aku lagi solo traveling dari Geneva. Aku naik bis ke kota kecil namanya Annecy, itu di Prancis actually, and it's super cool because you just take a 50-minute bus ride and you get to this really beautiful scenic city. It's actually known as the Venice of France karena dia tuh kayak ada river, ada canalsnya and bodies of water around the city. And right now aku baru aja ngeliat ke museumnya. Okay, let's try something. Kok seru sih? Oke, mudah-mudahan kalian bisa dengar aku. Tapi intinya, hari ini aku pengen ngomongin sesuatu yang kemarin di conference aku di Geneva tuh sempet dibahas juga dan sempat aku bahas di sesi speaking aku. And it's this idea that we are going into what's called a post-truth society. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dari post-truth? Nah, ini menarik banget. Jadi society itu menjadi post-truth di saat kebenaran itu udah nggak menjadi kebudayaan yang penting untuk society tersebut gitu. Jadi post-truth itu di saat yang terkesan benar itu bisa lebih diterima atau dipersif oleh orang-orang gitu. Jadi it's not really about factual things anymore, what is factually true, but what feels true and what tugs at your heartstrings gitu. Dan kenapa sih social media dan lain-lain itu tuh membuat situasi ini juga lebih parah karena kita semakin lama dengan algoritma yang berjalan dan bergulir dengan begitunya, kita semakin tidak mempunyai kontrol terhadap konten apa yang disuguhkan ke kita. Dan ini tuh semua kadang-kadang juga di alam bawah sadar gitu. Kadang-kadang aku tuh scrolling terus aku kayak nggak sadar, oh my gosh, 10 menit, 15 menit tuh udah lewat, terus kayak konten apa aja gitu yang udah masuk ke otak aku dan seberapa banyak dari konten tersebut yang aku anggap benar gitu, padahal ya it might just be a content that some person made. Dan kenapa sih aku pengen ngangkat ini? Sebenarnya karena kayaknya relevan banget deh buat kita sebagai netizen dengan exposure ke social media sebanyak dan sekental ini, dan apalagi dengan perkembangan AI dan dengan kembangan semakin adanya deepfakes nanti. Entah video-video yang palsu, suara-suara yang palsu, itu akan semakin mungkin dan semakin nyata adanya guys. Jadi aku tuh merasa ini sesuatu yang kayaknya patut deh kita angkat dan patut kita bahas. And so that's what we're gonna be talking about in this episode of Maudi's Thoughts. How are you guys liking the format, by the way? I kind of like it. By the way, solo traveling's been really nice. I think it's designed for me. It's designed for an introvert, and I like just sitting around and looking at the view. Let me show you what I'm looking at. Nah, ini kota Annecy namanya. Oke, waktunya mendekat lagi. Jadi, pertama yang aku pengen bahas adalah sebenarnya pengalaman aku sendiri sebagai seorang public figure yang mungkin pernah lah ya ngalamin yang namanya misquoting atau omongan aku kayak dibawa ke mana gitu, angle-nya tiba-tiba nyeleneh. Padahal itu kurang tepat gitu menggambarkan pemikiran-pemikiran aku. Contoh aja, beberapa kali aku udah ngalamin kayak ngeliat gitu sekarang di social media ada sebuah quote yang katanya itu dari aku gitu. Jadi kayak misalnya quote tentang relationships, tentang pendidikan, tentang kesuksesan, apapun itu. Terus aku tuh bener-bener kayak kadang-kadang, wait, aku tuh sama sekali nggak inget loh pernah ngomong ini. Terus aku biasanya abis itu ngecek sama tim aku juga, kira-kira aku pernah ngomong ini nggak sih gitu. Terus basically jadi meragukan realita dan daya ingat aku sendiri gitu. Dan ternyata by the way, I sometimes have never said those statements. Tapi bingung juga ya, maksudnya kalau kayak gitu tuh mau dikomplain atau mau ditegur juga kadang-kadang ngerasa, aduh perlu-perlu amat gak ya gitu. Soalnya kadang-kadang quote-nya tuh positif gitu, atau ya ada positifnya. Jadi kadang-kadang suka bingung, tapi itu contoh lah yang paling ringan ya. Jadi kayak, ya gitu, kadang-kadang ada quote-quote di luar sana yang bertebaran, yang katanya kayak by Maude Ayunda itu might not be something that I've ever said. Ada juga berkeliaran pernah, dan ini kayak cukup mendapat perhatian yang lebih juga, bahwa aku pernah menulis sesuatu, I'll just put it here, on my YouTube comments in response to someone, right?
I also have never done that. And that screenshot got a lot of attention. Kalau nggak salah kayak di view sama puluhan ribu orang or something. Banyak lah yang berkomentar. Terus I'm kind of like, that's crazy. It's not only, I've never said that, right? But it's just crazy how people assume that it's true. So literally, someone can make something that's just absolutely not true and post it on social media. Terus orang percaya aja karena kesannya itu bentuknya screenshot gitu. So itu kan gila banget gitu. Terus contoh yang ketiga adalah, aku nggak tahu kalian pernah ngikutin apa enggak yang aku waktu itu sempat viral karena aku menjawab sebuah rapid fire question di TikToknya Felicia Chiasaka. Nah di TikTok tersebut aku tuh ditanyakan apa yang akan aku lakukan kalau aku jadi Menteri Pendidikan. Konteksnya adalah itu adalah rapid fire question. Aku sama sekali nggak tahu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan tuh apa. Dan poinnya adalah I have to answer very very quickly. Dan yang terakhir adalah itu hanyalah for fun. Terus aku menjawablah di video itu bahwa aku tuh pengen banget revisit the way that we do assessments. Kenapa sih yang muncul tuh assessments pada saat itu? To be honest, it was something I wrote a paper on when I studied education. Karena assessment itu basically bisa punya power dan impactnya cukup besar terhadap sistem insentif yang ada di ekosistem pendidikan. Insentif untuk gurunya, insentif untuk anaknya juga. Karena intinya semua orang kan punya objektif yang sama ya, untuk gimana caranya learning outcomes itu semakin bagus dan kadang-kadang nilai itu menjadi penting gitu. Jadi kalau assessmentnya kita ubah agar semakin open-ended dan gak terlalu banyak multiple choice questions yang kadang-kadang relying on memorization, itu tuh bisa mempunyai dampak yang bagus gitu. Intinya aku menjawab seperti itu, tapi of course versi condensed-nya gitu, karena ini rapid fire. Alhasil, beberapa hari kemudian mulai tuh aku membaca postingan-postingan kayak mungkin teman-teman media gitu ya, yang aku ngerti sih mungkin pengennya sensasional gitu, pengennya kayak bikin orang noleh. Akhirnya statement-statementnya itu katanya Maudy Ayunda ingin menjadi Menteri Pendidikan. Terus Maudy Ayunda ingin menjadi Menteri Pendidikan dan lalu policy proposalnya adalah menghapus total multiple choice questions. Aku tuh, nah udah. Terus tentunya sangat dimengerti dong. Abis itu kalau orang baca sesimpel itu, orang jadi akan ngerasa, hah? Policy-nya kok begitu amat? Kenapa fokusnya di assessment? What about teachers' wages, teachers' welfare? What about infrastructure? What about all these other things yang tentunya sangat amat penting. Aduh, jadi gimana ya? Di satu sisi, aku senang bahwa omongan aku itu akhirnya menjadi basis dari banyaknya diskurs atau obrolan intelektual antara netizen tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Itu aku happy dan aku melihat itu sebagai positive spillover dari keviralan aku pada saat itu. Tapi di sisi lain, sejujurnya aku cukup kaget bahwa kita itu pada saat menerima informasi dari headline atau clickbait itu ternyata bahaya juga ya kalau kita telan mentah-mentah gitu, karena banyak banget yang ngelihat clickbait itu dan nggak melihat video asli awalnya yang adalah sebuah rapid fire seru-seruan di TikTok. Dan kalau kalian nonton videonya, mungkin kalian akan lihat bahwa one, I'm not trying to be the Minister of Education, so that was not a policy proposal. I've never made a statement gitu. Aku ditanyakan apa yang akan aku lakukan gitu. Selain dari itu, aku nggak pernah bilang bahwa aku tuh pengen menghapus si pilihan ganda. Aku cuma bilang I wanna move away from too much of that. Intinya itu menurut aku open-ended questions itu lebih bagus untuk mengasah critical thinking gitu dan independent thinking. And that's what I wanna achieve when I say, you know, let's change the way we think about assessments. That's the objective. By the way, pilihan ganda itu juga bisa banget loh sebenarnya ngebantuin critical thinking. Tergantung pertanyaannya aja. Jadi I'm not that rigid, guys. And it was an example and it was a short answer. And so I decided not to respond pada saat itu. Cuman sekarang jadi refleksi aja sih buat aku kayak, oh I remember that time. And that's post-truth society, guys. That's clickbait culture, rage bait culture. Platform-platform sosial media ini udah nggak mengejar nuance, udah nggak mengejar konteks, tapi mengejar sensasi
mengejar speed gitu ya, kecepatan dalam mengangkat konten. Tapi yang hilang apa sih? Kadang-kadang yang hilang adalah konteks, yang hilang adalah kebenaran, yang hilang adalah detail, yang hilang adalah depth gitu. So those are just some personal experiences yang aku alamin, and I've kind of seen it firsthand gitu, this transition towards clickbait culture and post-truth, and I think it's fascinating. And so what do we have to do? I guess that is the discussion at hand. Trying a different angle now, tapi kok miring sih? The best. Aduh guys, aku suka nih bikin konten gini. Ada. Aduh, kayaknya kurang ya. Ya udah gitu aja deh. Balik lagi. Oke, jadi apa ya yang bisa kita lakukan sebagai netizen gitu ya? Pertama, kita harus sadar betul platform-platform ini itu punya sistem algoritma. Platform-platform ini therefore punya bias dan punya kecenderungan-kecenderungan ini. Kita tuh harus sadar banget bahwa ini mungkin clickbait, ini mungkin versi inflated, mungkin ini media nulis karena lagi pengen kita bikin kita noleh, pengen bikin kita klik, belum tentu sepenuhnya menggambarkan kebenaran. Kayak kesadaran itu perlu deh kita milikin gitu. Karena tanpa kesadaran itu gimana kita mau cross check kan, gimana kita mau bertanya secara kritis gitu atau mengulik secara kritis kebenarannya. So I think the first thing we have to do adalah sadar. Yang kedua, kita harus mau mengambil alih kontrol terhadap apa yang kita serap. Kalau apa yang tiba-tiba muncul di feed kita, mungkin kita nggak selalu punya kontrol terhadap itu ya, tapi apa yang kita serap dan kita internalize dan masukin ke otak itu sesuatu yang sebenarnya masih dalam kontrol kita. Jadi sebelum sebuah informasi itu masuk, mungkin kita harus bertanya dulu, ini ada kepentingan-kepentingan tertentu nggak ya gitu oleh orang yang ngepost ini, dan bisa nggak ya aku cross check informasi ini dengan cara-cara lain gitu, entah mencari source primary-nya dan kita akhirnya create our own opinion on what's actually happening, atau mungkin kita diskusi sama orang sekitar, atau we take that a little bit further gitu. So be very very critical and make sure you do that filtering and curating yourself about what is allowed to get into your subconscious, to get into your consciousness, and to get into your mind as a valid source of information. I think it's just so crucial. And kayaknya yang ketiga mungkin ada hubungannya dengan respon ya. Apa sih yang terjadi pada saat kita mungkin tidak sepenuhnya bisa mempercayai semua informasi yang ada di luar sana, di internet atau di media sosial atau di apapun itu? Yang terjadi dan yang dibutuhkan adalah menurut aku ya, netizen-netizen yang juga tidak bergerak atau merespon secara impulsif. Karena pada saat kita melihat sebuah informasi sensational, menarik, kita menganggap bahwa ini benar, kita langsung repost dan itu langsung tersebar luaskan lagi dengan orang-orang yang nge-follow kita. Jadi aku tuh sangat menghindari merespon secara impulsif sebelum aku menggali dulu kebenaran di balik sebuah konten. Karena aku tuh merasa aku punya tanggung jawab gitu sebagai influencer dengan panggung yang sangat amat besar dan followers yang banyak. Gimana caranya aku nggak asal gitu nge-repost dan menyebarluaskan sebuah informasi yang belum tepat gitu mungkin. Jadi kayaknya kita sebagai netizen juga jadi punya tanggung jawab gitu loh kalau ngelihat konten sebelum kita nge-repost atau sebelum kita menyebarluaskan lagi ke komunitas kita. Oke, kita sense check dulu deh gitu. Karena kita semua tuh ya masyarakat internet ya. Kita masyarakat medsos gitu, dan we're all in this together, dan kita punya collective interest untuk ya saling menjaga dan make sure that the things that we are sharing are accurate, because it can be a dangerous wildfire if lies just spread. So I don't know, I've been really inspired to talk about this, especially social media has become a platform for engaging people and gathering thoughts and discussion and enabling that. But of course, as I spoke about juga earlier, social media has its loopholes, when it comes to accuracy and truth. And so make sure you have a critical eye, make sure you fact check, sense check before you repost or before you even believe in something in the first place. That's it from me. I hope that was fun. And see you guys next time in the next episode of Maudi's Thoughts. Definitely.